Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abdul Mujib Petani YouTube yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah. Saya lagi-lagi memberikan prakata atau pembukaan tentang pertanyaan santri-santri TPQ Al-Hidayah Dusun Ngembat, Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, yang tepatnya berada di lereng Gunung Arjuna. Jadi saya memang bertujuan memberikan keleluasaan kepada anak-anak untuk bertanya apapun, agar mereka lebih terpancing, tereksploitasi pemikiran-pemikiran dan wawasan mereka tentang hal-hal apapun yang mereka belum tahu. Semoga dengan jawaban saya memberikan pencerahan bagi mereka dan bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada diri saya pribadi. Kalaupun ada kekurangan dan kesalahan, panjenengan semua boleh mengkritik atau memberikan masukan yang bermanfaat demi bertambahnya ilmu saya, karena bagaimanapun saya bukan orang yang serba bisa, yang serba tahu. Ilmu saya terbatas, sehingga saya masih butuh bimbingan, butuh pengarahan dan pencerahan dari panjenengan semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati video ini dan mohon dukungan, like, share, subscribe, komen yang bermanfaat, komen yang positif, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Maulid Nabi niku wajib diadakan apa tidak? Kalau wajib, tidak. Tapi sebaiknya diadakan. Walaupun sebenarnya tidak ada anjuran dari Rasulullah maupun dari sahabat untuk memperingati Maulid Nabi. Kenapa kita mengatakan sebaiknya diadakan, diperingati? Karena itu Nabi kita, orang yang kita agungkan. Kenapa kita agungkan? Karena sudah mengajari kita kebaikan. Sehingga kita bisa disebut sebagai manusia karena kita menggunakan akal sehat untuk menjalani syariat-syariat agama yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah sudah menjadi guru yang paling baik buat kita dalam menjalankan kehidupan beragama dan beribadah. Makanya apa itu jenenge, kita perlu memperingati agar kita ingat terus kepada orang yang paling berjasa. Ayo coba, tidak ada ajaran dari Rasulullah tentang apa itu manusia, apa itu malaikat, apa itu binatang. Kita akan melakukan kebinatangan loh. Karena memang ada kecenderungan manusia itu punya sifat kebinatangan. Tapi itu baik sebenarnya kalau dijalankan dengan baik, dilakukan dengan baik, dengan benar. Misalnya orang berhubungan suami istri, pitik lah ya ngono dah. Pitik jago ngerek sing wedok ya, sing babon nereng mari ngono, sing wedok mekrok buntute, wis langsung ditumpahi ambek pitik jago. Itu kan sifat kebinatangan. Tapi manusia bagaimana? Harus melalui pernikahan. Tidak apa-apa, halal, tapi harus melalui pernikahan. Kenapa binatang tidak harus melalui pernikahan? Karena tidak diberikan
akal. Sehingga tidak ada hidayah bagi binatang. Kita diberikan hidayah Quran, kemudian dijelentrehno Quran itu melalui hadis-hadis Nabi, begitu. Jadi kita perlu mengadakan peringatan Maulid Nabi karena kita mengingat perjuangan Nabi, mengingat jasa-jasa Nabi, dan bahkan Nabi nanti yang paling berjasa juga kepada kita karena kita memberikan syafaat. Kita selalu mengharapkan syafaat di akhirat nanti. Ya, kalau kesalahan-kesalahan kita sedikit-sedikit itu nanti akan disyafaati oleh Rasulullah sehingga akan diampuni oleh Allah, begitu. Terus iso jangi misale jangi mlebu neraka memang 1 tahun bisa menjadi cuman 1 bulan, begitu. Yang 11 bulan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tuh, ya. Kenapa orang yang beragama Muslim tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal kepada orang yang beragama Kristen? Nah, itu ada dua. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Nah, tidak haram mutlak ya. Karena ini masih dalam perselisihan ulama ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Terutama pemerintah itu diperbolehkan. Nah, kayak Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, atau mungkin DPR, atau Presiden, Menteri, itu diperbolehkan. Kenapa? Demi persatuan. Persatuan itu yang lebih penting. Jadi biar yang lain tidak tersinggung. Misalnya saiki wayah Natal kan? Wingi wayah Natal. Nah, Pak Gubernur mengucapkan selamat Natal kepada pemeluknya agama Kristiani. Nah, itu boleh. Kenapa boleh? Karena demi persatuan, demi kerukunan sesama anak bangsa. Cekak gegeran ae. Engko akhirnya kan ngene, saumpama diharamkan Pak Bupati, Pak Gubernur gak oleh ngomong ngono, upamane presiden, gak oleh muni selamat Natal. Terus wong Kristen kan meri ya. Lek wayahe mulutan ae presiden melok mulutan, gubernur melok mulutan memperingati. Tahu lek wayahe Natal gak gelem. Akhirnya kan timbul pemberontakan nanti. Nah, di situ adanya iri dengki itu akan menimbulkan gejolak-gejolak sosial yang negatif, kayak pemberontakan atau mungkin ya permusuhan antara Islam dengan Kristen. Itu tidak perlu. Zaman Nabi itu banyak bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Malah di Medina itu yang banyak itu orang Yahudinya daripada orang Islam. Pertama ya. Terus lama-lama orang Yahudi, orang Kristen itu banyak yang masuk Islam karena melihat akhlak Nabi yang baik. Itu makanya kita harus memberikan contoh-contoh akhlak yang baik. Ya kaya lek dulinan ya wis ojo sampai ganggu wong liya. Ya dulinan sapa nglarang dulinan, tapi ojo berauan mengganggu orang lain. Itu akhlak Nabi bagus sekali sehingga 70 sampai 80 ribu orang-orang kafir, baik kafir Mekah maupun kafir Madinah atau yang lain, masuk Islam itu karena tertarik kepada akhlaknya Nabi gitu. Nah, terus bagaimana dengan kita? Ya kita jangan mengucapkan hari Natal buat apa kita? Kita enggak ngefek. Pengen gak ngucapno yo gak ngefek, ngucapno yo gak ngefek ya. Ya kecuali Pak kepala daerah kaya gubernur, bupati, presiden itu ngefek demi persatuan lah, kita nggak usah. Kenapa tidak usah? Mengucapkan selamat itu sama dengan kamu mendoakan orang itu. Dilarang, memang dilarang mendoakan orang selain agama Islam. Nah, kita disuruh assalamualaikum itu kepada orang Islam. Nah, tapi seandainya dalam satu kelas iku ono sing Islam, ono sing Hindu,
Kemudian kamu mengucapkan Assalamualaikum, mlebu kelas mengucapkan Assalamualaikum. Tapi tujuanmu mengucapkan selamat kepada yang Islam gitu loh. Dene sing Hindu utawa Kristen atau Yahudi itu melok-melok Waalaikumsalam. Ya gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Kan tujuanmu kepada yang Islam. Apa Assalamualaikum? Semoga keselamatan ditetapkan Allah kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi dan rahmat wabarakatuh dan keberkahan diberikan Allah kepadamu. Gitu. Jadi ucapan Natal untuk kita jangan ucapkan. Tak usah. Kecuali kamu nanti menjadi apa itu? Camat, jadi Pak Lurah, ngono enggak apa-apa, atau jadi bupati, enggak apa-apa. Hanya untuk kerukunan gitu loh. Biar enggak ada iri. Ya. Namimah nih berapa? Namimah itu adu-adu. Aryo enggak pernah mengucapkan sesuatu. Tapi ambek Angga diarani Aryo lo anu Mas Aryo mari ngomong ngene ngomong nang niku itu namimah. Atau Aryo betul-betul mengucapkan lah yo niku lo wong wingi ta jak ngaji unine kok ngene. Memang Aryo mengucapkan itu ngomong nang Angga terus nyampe nang niku. Nah iku jenenge ngedo. Bener ngucapno, tapi disampaikan akhirnya kan gak enak niku nang Aryo. Nah, membuat orang lain gontok-gontokan sampai pada nggak wawuh barang ya. Nah, ya lek gak wawuh, lalu padha wani nih, mero gelut ya apa? Gara-gara siapa? Angga mulutnya enggak. Itu namanya namimah. Nah, orang yang namimah, Rasulullah pernah melewati sebuah kuburan Baqi di Madinah. Nah, kuburan Baqi di Madinah, kemudian di situ kan banyak orang mayat-mayat ya kan ya. Terus ada dua kuburan ini Rasulullah itu mendengar disiksa. Terus Rasulullah menyuruh sahabat tolong petikno godhonge kurma, dipetikno situ. Terus dibelah loro nek Rasulullah. Sret dincepno nang tepak sirahe, nang patoke. Kono patoke mek situ, kene patoke loro. Ngene arep patoke situ. Salah ngono teko watu tok, dapake diukir dijenengi diopo gak ono ngene kono ngono. Mati ya mati ngono lho. Nah, itu mati itu kan nanti akhirnya yang membuat dia selamat atau tidak selamat di dalam kubur sampai akhirat itu kan dari perbuatannya di dunia. Nah, kecuali orang ini berjasa kepada orang lain. Nah, itu nanti jasanya ini yang bisa membantu menolong dia menyelamatkan baik di kuburan sampai di akhirat. Nah, terus dincep nang ngene patoke situ ambek situ kuburan loro ya situ. Berarti sigar-sigar kan. Kemudian berhenti. Orang yang jerit-jerit bengok-bengok maune disiksa itu mandek. Terus kan Rasulullah itu diperlihatkan apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Sampai kehidupan di surga, kehidupan di neraka itu diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah. Jadi ketok koyo ndelok TV. Nah, sampai wong sing ana jero kuburan iku disiksa iku Rasulullah krungu padahal waktu itu bersama dengan sahabat yang lain. Akhirnya sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan ini?" Terus jawab Rasulullah, "Jika engkau mendengar seperti yang aku dengar, maka niscaya kamu akan menangis terseduh-seduh atau kamu sampai pingsan."
Terus tanya lagi sahabat, ada apa ya Rasulullah? Dua kuburan ini, penduduknya yang ada di dalam kuburan ini disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Terus kesalahan apa mereka ini ya Rasulullah? Yang satu ini kalau kencing diobat abitno, gak gelem cawik. Ayo tahu ini kencing nang pohon ngono ya moro manjuk tur ngono. Mari ewek. Mari moro dikantongi maneh. Nah, itu. Jadi apa? Itu nih si najis kan? Kena najis. Nah, itu. Seharusnya kan disucikan pakai air. Terus ngono iku netes nang ngene celanai. Nah, celana juga sholat, juga sah celana kena najis. Makanya hati-hati dengan najis. Jangan sampai kita melakukan apa-apa itu tanpa pertimbangan najis opo suci. Engko sholat muakas tapi gak ngerti najis. Tibae celonone sarunge najis, sempake najis. Ya ditolak di malaikat lah. Harus diperhatikan itu najis ya. Jangan sampai apa iku lek pipis obat abit ngono. Mari ngono gak dicawi. Lah itu orang yang disiksa oleh malaikat mungkar nakir yang satu. Yang satunya namimah. Orang yang suka adu. Wong meneng-meneng lho, itu akhirnya dadi tukaran. Nah, itu jenenge namimah. Nanti disiksa sampai kiamat orang semacam ini sebelum dia meninggal, sebelum dia bertobat, sebelum meninggal. Gak bertobat sebelum meninggal, ya itu disiksa. Berarti dosanya kan di bawah meninggal, di bawah mati. Hati-hati ya, ini dosa mulut yang ringan tapi ternyata berat dosanya, besar. Ngomongnya enteng, tapi abot dosanya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Orang yang menfitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Padahal mek ngomong tok. Ayo. Non-muslim jika dibohongi supaya masuk ke agama Islam itu tetap dosa atau tidak? Ya, sebenarnya cara membohongi siapapun termasuk non-muslim itu jangan dilakukan. Rasulullah itu orang yang tidak pernah bohong sama sekali. Mulai cilik lahir sampai sedane itu nggak pernah bohong. Satu kali pun nggak pernah bohong. Cuman pernah guyonan Rasulullah. Itu. Guyonan goro. Tapi gak goro. Nah, aneh kan. Nah, waktu itu apa? Rasulullah itu duduk di depan rumah. Ada orang dikejar-kejar mau dibunuh. Terus ambil Rasulullah dilindungi orang ini. Nah, wis mlebu omahku. Nah, ngono ya. Kemudian yang mengejar datang sambil membawa pedang. Tanya kepada Rasulullah. Rasulullah, tadi kan apa? Duduk kan? Nah, duduk. Kemudian waktu itu Rasulullah terus berdiri. Jawabnya apa? Waktu berdiri ditanya, misalnya yo, ya Rasulullah, mau enten miku liwat mriki. Nah. Loh, sakjeki aku ngadeg iki. Baru berapa menit ngadeg atau berapa detik? Tadinya kan apa? Waktu miku liwat Melayu, iku Rasulullah lagi duduk kan? Kemudian berdiri, si yang ngejar ini datang. Sejak aku berdiri, tidak ada Miko lewat sini. Bener kan? Nah, jadi itu diakali. Kalau yang semacam itu boleh. Tapi kan nggak bohong. Iya kan? Kan nggak bohong kan? Nah, diakali. Itu boleh. Sejak aku berdiri. Baru berapa menit ya? Saya ngomong lewat pas duduk. Terus berdiri. Nasi ngejar liwat. Oh, makanya Rasulullah punya sifat fatona, kecerdasan itu lho, pol wis.
Lek jare Einstein nah gak ono sak kukune Rasulullah. Albert Einstein sing terkenal nah gak ono sak kukune Rasulullah. Nah, itu Rasulullah. Jadi jangan menggunakan kebohongan. Tetap bohong itu tidak baik. Hanya saja kalau bohong itu ada yang boleh. 3 hal. Ya tadi apa? Melindungi nyawa orang. Demi kebaikan agamamu. Yang ketiga, berbohong kepada orang yang sedang tukaran. Miko ambek Aryo tukaran. Sapa? Ican ngerti. Iki gak apa-apa arek loro iki. Gak sopo-sopoan. Ican ngerti. Ican goro. Padahal Miko gak ngomong. Si Aryo juga gak ngomong apa-apa. Tapi Ican ngerti. Demi mempersatukan Miko dan Ican kembali. Miko dan Aryo kembali. Ican berperan. Ko, mang aku oleh pesen salam teko Aryo. Sakjane Aryo iku gak apa-apa ambek awakmu. Mungkin iki salah paham tok. Ko. Ngomongnya nang Miko ngono. Ngomong nang Aryo juga seperti itu. Sakjane Miko gak anu ya. Gak ono perasaan macam-macam nang awakmu. Mungkin awakmu ae sing terlalu peka. Coba lah iku di satu nomane. Wong gak apa-apa lah asline. Lah Miko mari ngene nang aku anu. Enggak, wis ta iku salah paham. Asli salah paham. Nah, kan goro. Padahal gak ada omongan apa-apa. Tapi demi mempersatukan dua orang yang sedang bertengkar, maka ini diperbolehkan berbohong semacam ini. Asal dua muslim loh ya, sama-sama muslimnya, sama-sama mukminnya. Itu. Jadi bohong ada tempatnya. Tapi pada dasarnya bohong tidak boleh. Kamu jangan biasakan berbohong walaupun sedikit. Tawadhu itu rendah hati. Bukan rendah diri. Rendah hati. Apa artinya rendah hati? Tidak sombong. Kalau rendah diri itu minder. Udah nilaiku oleh terus. Aku kok gak dijak Pak Guru ini, gak dijak Bu Guru ini. Soalnya aku nilainya elek. Aku golek gak anu, gak munggah ya apa. Nah, itu minder. Jadi tidak boleh. Haram. Artinya tidak boleh. Haram itu ya gak masih haram ya bertingkat-tingkat kan, enggak koyok haram makan babi ya gak ngono. Tapi itu jiwa yang enggak baik. Jiwa minder itu jiwa yang enggak baik. Bisa jadi haramnya minder itu lebih haram daripada makan babi. Bisa jadi seperti itu. Karena kamu tidak bisa hidup dengan gaya yang semacam itu. Hidupmu itu tetap kayak sakmono. Kamu enggak berkembang. Wis kadung minder. Engko ngadepi kancane sing kaya apa minder. Aku kaya ngene. Aku anak enggak duwe, omahku elek. Lah suwe-suwe lek ngono-ngono terus itu kan akhirnya enggak berkembang uripe. Nah, yang baik itu dia punya kemampuan, punya kapasitas tapi tidak sombong. Itu yang nilainya A terus. Nyaus terus nilainya. Cek songo ae arang-arang, ya. Katik sing akeh pokoke warna rapote A utawa B. C mesti mek situ. Wah. B ku loro. Liyane A kabeh. Tapi nang kancane enggak sombong, enggak pamer. Gak ngenyekan kancane. Sing kancane rapote C kabeh. Sing kene A kak apa iku A tok sing akeh. Gak oleh nyek. Nah, seperti terus lek kon ana wong duwe sepeda motor anyar, guaya. Wah. Wiri mubeng.
kampung itu bengi terus pamer sepeda anyar, itu tidak boleh. Baju baru lebaran, wah yang ngono. Mlaku iki gak biasa ngene rotokan. Oh. Ndudono klambi ku anyar. Itu yang tidak boleh. Terus tawaduk itu rendah hati berarti tidak sombong walaupun punya kemampuan apapun, baik kemampuan harta maupun kemampuan kecerdasan, kemampuan kekuatan awak, itu tidak sombong. Artinya dia suka menolong orang lain gitu. Dan tidak suka pamer. Pamer itu dibenci oleh Allah. Orang sombong apa? Orang sombong apa? Tidak bisa masuk surga. Sombong dan pelit, medit, nggak bisa masuk surga. Walaupun dia ahli ibadah, nang masjid terus, nggak tahu telat, zakati terus, lek korban, tapi pelit, nggak masuk surga, gitu ya. Ya sudah, kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana rafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli